Halo semuanya, balik lagi di Publikcast bersama PSDM. Kenalin, aku Safia sebagai PSDM 2024. Tapi aku nggak sendiri, teman-teman di sini. Aku sama partner aku. Aku Givar, di sini aku sebagai staf dari PSDM 2024. Kita bahas siapa sih Pak sekarang? Di sini kita sama orang-orang keren nih. Kita kenalin aja kali ya Saf ya, langsung ya. Boleh tuh Boleh. Kak. Yang pertama dari Kak Dimas. Kak Dimas ini sebagai fungsio PSDM 2024. Selanjutnya ada Ode di sini sebagai permut dari PSDM angkatan 2025. Terus selanjutnya ada Envy, permut PSDM juga dari angkatan 2025. Terus selanjutnya ada Intan dari permut PSDM angkatan 2025. Kak Safia, boleh lanjut? Terus di sini juga ada Hanum dari Permut PSDM angkatan 25. Terus ada Maul juga nih teman-teman. Maul nih Permut PSDM angkatan 25. Terus ini juga ada Imam. Imam ini fungsi di PSDM angkatan 24. Gitu teman-teman. Keren-keren banget gak sih orang-orang sama kita hari ini? Nah, kita nih mau bahas satu hal yang seru banget gak sih Far? Seru banget. Seru banget jujur. Aku tuh bener-bener kayak invest banget dan interest banget sama topik ini. Emang apa sih Topiknya topiknya? kita Rahasia. lihat aja, Rahasia. kita omongin aja di sini ya nggak Betul, sih? langsung aja. Betul banget. Kan Diva nih udah pakai jajur nggak sih teman-teman? Jajur apa nih? Itu jajur apa tuh Kak? Administrasi Administrasi publik. publik. Gila, administrasi publik boys. Asik. Wah, Udah terbiasa. Lanjut. administrasi publik boy. Nah, administrasi publik itu pasti berkaitan banget sama yang namanya Organisasi. itu dia 100. 100. Nah, organisasi ini kan kita sebagai salah satu orang yang berkecimpung juga nih di organisasi kan. Kita juga udah punya teman-teman 25 yang kebetulan juga berkecimpung nih, ikutan nyebur nih Kak nih di organisasi kita nih kan. Kayak gitu. Mungkin aku mau sedikit apa ya? Tahu gitu dari angkatan 25 dan juga 24 nih pandangan terhadap kaitan organisasi dengan administrasi publik. Menarik banget nggak sih Pak? Menarik banget. Dul. Menarik banget Pak. Dul. Coba deh, aku mau nanya ke Hanum dulu deh. Hanum, menurut kamu apa sih hubungannya organisasi sama administrasi publik dari kacamata anak publik 25? Kalau menurut aku sendiri Kak, organisasi di kacamata administrasi publik tuh kayak kita belajar bagaimana kita melatih sifat kepemimpinan kita. Tapi sebelumnya kepemimpinan itu tuh bukan tentang kita tuh memimpin orang lain. Kepemimpinan itu bisa juga kita tuh memimpin diri kita sendiri. Bagaimana kita akan membawa diri kita sendiri. Yang itu tuh tidak hanya bisa dilakukan di kelas saja, tapi bisa di organisasi. Itu sih Kak. Setuju banget. Boleh. Tadi yang cewek udah. Sekarang aku cowok ya. Boleh. Yang cowok dari Ode deh, boleh. Hubungannya antara administrasi publik sama organisasi di kacamata angkatan 2020 itu gimana sih? Oke, kalau dari aku sendiri ya, aku ngelihatnya kalau kita ngomong administrasi publik berarti nggak jauh-jauh di organisasi gitu kan. Betul. Karena kayak ya kurang lebih aja gitu. Pasti apa yang dilakuin di administrasi publik, apa yang dipelajarin tuh ya dilakuinnya di organisasi itu sendiri gitu. Jadi kayak ibaratnya kayak pembekalan materinya itu di kelas, tapi pelaksanaannya atau prakteknya itu sebenarnya salah satunya di organisasi. Gitu sih Kak kalau aku lihat gitu. Oke. Aku setuju banget nih sama pendapat dari Ode sendiri. Ini tuh berkesinambungan sama masalah yang kita pingin ini nggak sih Sap? Iya, Betul. sumpah. Iya. Mungkin karena tadi kan udah jelas hubungannya apa. Nah, tapi aku kayak penasaran gitu, insiders. Tapi itu kan pendapat ya. Itu kan kayak secara teoritis. Nah, tapi dari prakteknya nih di angkatan 25, organisasi tuh diminati nggak sih? Dan kayak pengen nggak sih anak-anak 25 ini masuk organisasi sebenarnya? Aku mau tanya-tanya dong insiders dari kalian nih anak-anak 25, untuk eksklusif hanya di sini doang nggak sih? Betul. Jujur. Kapan lagi? Kapan lagi? Tuh kan, iya bener banget. Coba dari Makul deh, tadi aku udah cewek tau ya? Jadi organisasi anak 25 ya, menurutku tuh sekarang tuh masih kurang diminati gitu Kak. Oh, Kenapa tuh? apa tuh? Oh, Biasanya nih orang-orang tuh beranggapan tuh
kalau organisasi itu adalah sesuatu yang manfaatnya itu nggak bisa kita terima langsung, padahal kan manfaat organisasi itu banyak banget ya kak ya. Betul, Bisa betul. kita terima sekarang dan itu juga akan bermanfaat bagi kita ke depannya gitu. Jadi kalau dari Maul sendiri ngeliatnya kurang diminati ya. Coba kalau dari Kenzi kamu ngeliatnya gimana? Sebenarnya aku juga setuju banget sih sama pendapat aku. Kayaknya tuh organisasi sekarang tuh agak sedikit kurang diminati oleh mahasiswa baru ya. Mungkin kalau dari aku salah satu penyebabnya bisa jadi mungkin maba ini tuh masih takut untuk mencoba hal baru juga, karena kan kita ingin fokus ke akademik gitu ya, beberapa mahasiswa. Jadi kayak masih takut nih kira-kira nanti bisa ngatur jadwal nggak ya, karena kan ada kegiatan tambahan di luar dari akademik aja gitu. Berarti kurang lebih sama ya jawabannya. Mungkin tadi kan kita udah nanya dari angkatan 25 nih. Jadi kita sekarang ke angkatan 24 ya. Mungkin kalau menurut dari Mas Imam gimana? Oh, menurut gue ya, angkatan 25 tuh peminat organisasi dikit ya dibanding dengan angkatan yang lalu. Dilihat juga dari pendaftar organisasi mahasiswa ya Dem ya. Iya. Di tahun ini tuh kayak agak Ulang banget. apa ya, stagnan bahkan Iya. menurun gitu. Jadi kayak kurang di tahun ini buat peminat organisasi itu sendiri. Berarti emang dari angkatan 25 ini emang agak menurun aja ya gitu ya. Iya, agak menurun. Karena mereka mungkin belum, karena apa, nggak tahu nih sebenarnya manfaat organisasi ini bisa dirasakan secara langsung kayak gitu. Nah tapi kalau misalnya udah kayak gitu nih, apa sih yang kayak menurut kalian nih kayaknya harus diginiin deh orang-orang gitu loh biar mau organisasi? Paham gak sih pertanyaan gue? Kayak gitu deh, gue kayak harus diapain sih nih orang-orang biar mereka tuh mau organisasi lagi gitu. Coba dari Intan, gimana Tan? Kalau menurut aku sih biar angkatan sekarang mungkin biar lebih tertarik lagi sama organisasi, mungkin adakan ya bisa sosialisasi gitu lah sama mahasiswa baru. Apa sih sebenarnya organisasi itu, terus apa aja yang kita lakukan di dalam organisasi itu yang kira-kira bisa menarik minat mereka gitu. Dan kira-kira dari kakak-kakak yang udah di organisasi itu apa sih manfaat yang dirasakan, terus ada hal-hal apa yang bikin organisasi itu jadi menarik. Mungkin kalau dari aku pengen tanya nih buat yang angkatan 24, kenapa di angkatan 25 menurut kakak ini kurangnya ada kurangnya sosialisasi atau apa sih maksudnya yang bisa bikin menurun juga? Oke, ini menurutku ya. Mungkin ini aku jawab sebagai dua POV. POV aku sebagai orang yang dulunya sebagai maba dan aku yang sekarang menjadi seorang itulah sebagai orang yang ikut dalam organisasi gitu. Nah mungkin aku jawab yang sebagai maba dulu ya. Dulu tuh aku nganggepnya emang nggak penting organisasi di kuliah itu. Dulu tuh aku nganggepnya tuh bahwa kuliah itu cuma buat kerja gitu loh. Jadi itu ya udah aku di kuliah itu cuman belajar dan mungkin aku tuh lebih tertarik sama hal-hal yang itu lebih lebih bermanfaat atau lebihnya tuh kayak lebih itulah lebih langsung bermanfaatnya gitu. Nah dan mungkin aku lihatnya di 2025 tuh kan itu ya oke di sini itu mungkin akan jangka panjang gitu loh dalam untuk manfaatnya. Nah dan di film itu kayaknya emang kayak gitu. Dan yang kedua, aku sebagai seorang yang sudah pengalaman dalam organisasi gitu kan. Aku sudah setahun dalam fungsi ini sebagai PSDM. Nah, kenapa? Mungkin ini ya, mungkin riskan banget yang namanya seorang organisasi itu kayak waktunya gitu. Jadi manajemen time tuh sangat beresiko dalam kegiatan di perkuliahan ini. Karena apa? Karena ya itu karena di sisi lain kita harus kuliah lancar pun juga organisasi juga harus lancar juga. Jadi itu harus sangat-sangat berkesinambungan gitu. Jadi mungkin itu yang ditakutin para anak-anak 25 tuh. Oke, berarti emang dari angkatan 25-nya sendiri ini kayak stigmanya organisasi itu emang beda gitu ya dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi emang mereka tuh melihat organisasi itu belum banyak manfaatnya yang dirasakan oleh dia. Mungkin
apa namanya, kita udah ngedengerin nih penjelasan dari 25 dan juga POV dari 24 juga sebagai yang sudah pernah menjalankan organisasi dan juga sebagai yang masih baru banget nih untuk berkecimpung di organisasi di perkuliahan kayak gitu. Mungkin tadi dikarenakan testimoni dan juga dari POV 24 yang juga udah clear ya tentang kayak ternyata 25 nih kenapa tren organisasi kita menurun dikarenakan banyak banget faktornya ya nggak sih Pak? Apa aja sih faktornya? Faktornya dari pertama mungkin dari time managementnya dia masih belum bisa atur, terus yang kedua dari emang belum dapatlah manfaat dari dalam organisasinya tersebut, terus yang ketiga juga mungkin emang dari dianya sendiri yang memang pasif untuk mengikuti organisasi itu sendiri, jadi emang dia pingin yaudah kupu-kupu aja gitu, nggak usah ikut-ikut organisasi. Mungkin kita cukupin aja kali ya Kita cukupin Kak, aja. karena jujur menarik banget dan itu nambah insight banget sih buat aku. Kamu juga nggak sih? Betul. Ya Ini udah kan? habis nih Kak Sapia. Udah Ya. habis. Sayang banget teman-teman. Nggak pengen lagi Wah, ini nih aku. masih bisa sejam loh. Lagi dong, lagi dong. Lagi Udah dong. sejam ini. Mau gua. Mungkin sekian dari aku dan semuanya. Makasih semuanya. Bye bye.